Saya di sini akan menjelaskan tentang karya saya, yaitu cerita pendek Domani Tugas Sanggar Literasi jurusan PKMI. Ya. Yang pertama, judul yang saya ingin jelaskan yaitu pendidikan di era digital. Pada suatu hari di sebuah desa tinggallah seorang siswa bernama Sakti. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya hanya bekerja sebagai buruh tukang batu. Dia memiliki seorang adik yang berusia 4 tahun. Dia saat itu duduk di bangku kelas 2. Pada saat memasuki semester 2 di bangku kelas 2, dia mengalami suatu cobaan, yaitu sekolahnya tetap berjalan tetapi tidak bisa bertemu secara langsung atau bertatap muka, hanya lewat alat komunikasi. Dan berikut ini saya jelaskan percakapannya. Sakti, bagaimana ini? Aku sangat bingung sekali karena sekolah sebenarnya masih berjalan, tapi tidak boleh bertemu, berkumpul, dan bertatap muka, hanya bisa lewat alat komunikasi. Bagaimana ini? Lalu datanglah ibu pada saat dia sedang bingung berpikir. Lalu ibunya Sakti bertanya, "Nak, kenapa engkau ngelamun sendiri? Ada apakah gerangan?" Lalu Sakti menjawabnya dengan, "Begini ibu, sebenarnya sekolah masih tetap berjalan, tapi karena ada musibah penyebaran penyakit, jadinya sekolah tidak bisa berkumpul bertatap muka, hanya bisa dengan alat komunikasi ibu." Baiklah, nah, ibu akan coba berdiskusi dengan bapakmu dulu tentang hal ini. Semoga saja dengan diskusi antara ibu dan bapak akan menghasilkan suatu solusi yang terbaik untukmu. Sakti pun menjawab, "Ya bu, akan Sakti tunggu." Pada malam harinya, sebelum orang tuanya tidur, mereka pun berdiskusi. Dan pada saat itu pun Sakti sudah karena kelelahan mengurus adiknya, sekali membantu orang tuanya bekerja. Pada keesokan harinya, ibunya pun menghampiri Sakti kembali dan berucap, "Sebenarnya ibu sudah bicara dengan bapakmu Sakti, dan bapakmu pun menyanggupi, tapi dengan satu alasan, harus menunggu dulu karena uang untuk membeli alat komunikasi itu harus diusahakan, tidak bisa langsung." Karena Sakti pun memahami bahwa orang tuanya usaha dalam mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun sulit, dan apalagi untuk membelikan Sakti alat komunikasi. Setelah itu Sakti pun kembali harus sabar menunggu. Pada suatu hari Sakti duduk santai di pos ronda sambil berpikir bagaimana cara cepat agar dia dapat membeli alat komunikasi untuk kembali sekolah. Lama kemudian temannya, yaitu Awan, yang sudah dianggap saudara sendiri, datang menghampirinya. Awan berucap, "Hei Sakti, kenapa kau melamun?" Dia pun berucap, "Begini Awan, aku ada masalah
terkait dengan sekolahku. Sebenarnya sekolahku ini masih berjalan, tetapi tidak bisa berkumpul bertatap muka, hanya dengan alat komunikasi saja. Kapanpun berpikir sejenak, dan timbullah sebuah ide, yaitu sebenarnya dia tidak bisa membantu secara material atau uang, karena dia sendiri sebenarnya sudah bekerja, tapi karena musibah penyakit menular itu, pekerjaannya pun sedang sepi. Tapi dia mempunyai ide dengan merekam kegiatan sakti selama di rumah maupun di sekolah. Setelah itu sakti pun menyanggupi, karena dia percaya bahwa teman yang sekaligus dianggap saudaranya itu memberikan solusi yang tepat. Setelah itu dia bicara dengan kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya mendengarkan penjelasan dari sakti, orang tuanya bersetuju, dan awan serta sakti pun memulai sesi perekaman video, mulai dari sakti berangkat sekolah dari rumah, kegiatan sakti di rumah. Setelah semuanya selesai, awan pun membantu sakti dengan seperti biasa, yaitu istilah sekarang yaitu dengan memviralkan atau membumingkan bahwa ada seorang anak yang bernama Sakti masih bersemangat sekolah walaupun dengan tantangan, yaitu tidak memiliki alat komunikasi karena sekolahnya terganggu akibat penyebaran penyakit menular. Setelah itu awan meminta Sakti untuk bersabar menunggu sambil ada respon. Setelah beberapa hari kemudian, Sakti pun dipanggil oleh pihak sekolah, dan pihak sekolah memberitahu bahwa Sakti diikutkan dengan salah satu program pemerintah, itu bantuan siswa miskin. Sakti diberi bantuan alat komunikasi serta kuota internetnya. Selain itu, karena pihak pemerintah daerahnya mengetahui bahwa Sakti berasal dari keluarga yang kurang mampu, dia pun diberi beasiswa, yaitu beasiswa sekolah dari SMP sampai SMA dan lulus. Demikian cerita pendek yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadilah dari kelas 9B PGMI nomor induk mahasiswa 173141065.